Salam Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya pada hari ini sukacita damai sejahtera Allah kembali turun atas kita semua, dimanapun saudara berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Amin. Pertemuan ini merupakan episode pertama yang mengakhiri perjalanan spiritual saya, hidup dalam kerajaan kuasa kegelapan. Pada kesempatan yang sama, episode ini juga merupakan awal perjalanan kehidupan rohani saya bersama dengan Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus yang dimulai dengan baptisan sebagai tanda pertobatan. Apa itu baptisan? Saya yakin saudara pasti sudah memahaminya, bahkan telah mengalaminya. Amanat Kristus ini dikerjakan oleh para rasul setelah kedatangan Roh Kudus, sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, pasal 8 ayat 12 dan 38, pasal 9 ayat ke-18, dan seterusnya. Namun demikian, perlu kita pahami bersama bahwa baptisan roh juga berbeda dari baptisan air. Perbedaannya adalah, pertama, baptisan Roh Kudus adalah pengalaman penerimaan Roh Kudus pada saat seseorang diselamatkan atau lahir baru, yaitu sesudah bertobat dan percaya kepada Yesus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38. Di sana dikatakan demikian, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Sedangkan baptisan air adalah tanda inisiasi bahwa telah bertobat menerima kelahiran baru. Matius 3 ayatnya yang ke-11. Kedua, baptisan Roh Kudus menempatkan orang percaya ke dalam tubuh Kristus yang tidak kelihatan. Disebut keanggotaan gereja universal. 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga. Sedangkan baptisan air merupakan upacara, inisiasi, masuk ke dalam keanggotaan tubuh Kristus yang kelihatan. Disebut keanggotaan gereja lokal. Baptisan Roh Kudus menunjukkan karya pemateraian hidup baru oleh Roh Kudus dan bersifat permanen. Efesus 1 ayat ke-13. Sedangkan baptisan air adalah kesaksian bahwa orang tersebut telah dimateraikan dan menerima hidup baru. Roma 6 ayat 3 sampai 6. 3. Baptisan Roh Kudus tidak dilakukan berdasarkan pilihan dari manusia, melainkan berdasarkan suatu keputusan sepihak dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan baptisan air dilakukan melibatkan keputusan dan pilihan manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka baptisan air dilakukan setelah lahir baru atau diselamatkan, yaitu setelah percaya dan bertobat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, ayatnya yang ke-33, lalu ayat 37 sampai 41. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Kristus dan Roh Kudus sendiri. Sedangkan baptisan air dilakukan oleh manusia. Bandingkan Matius 3 ayat 11. Perihal baptisan inilah yang menjadi perselisihan berat antara saya dan guru-guru gaib saya. Mereka menentangnya pada waktu itu. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa ketika saya dibaptis, artinya saya dimateraikan menjadi milik Kristus. Dengan demikian, mereka kehilangan hak atas saya. Mereka paham benar akan hal ini. Oleh karenanya, mereka mengancam akan membinasakan saya. Benarkah mereka datang memenuhi ancaman mereka untuk membunuh dan membinasakan diri saya? Saudara, kali ini musuh saya bukan siapa-siapa, tapi mantan guru bersama laskar-laskarnya yang datang ingin menggenapi janjinya untuk membinasakan saya apabila saya melanggar larangan mereka. Apa saja larangan mereka terhadap saya? Sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa mereka ingin supaya saya menolak untuk dibaptis, dan faktanya saya sudah dibaptis. Hal ini dapat dibayangkan bagaimana murkanya mereka karena saya telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama agar saya taat kepada mereka. Dalam menghadapi mereka, saya benar-benar membutuhkan mentor yang memahami perihal tersebut. Puji Tuhan, Allah memakai hambanya Pendeta Muhammad Bambang untuk memperlengkapi saya
guna melepaskan kuasa Allah untuk menggempur musuh yang ada di depan mata. Ternyata, keikutsertaan saya dalam kelas pemuritan banyak membantu diri saya dalam memahami cara melepaskan kuasa Allah untuk menggempur roh-roh jahat. Seusai dibaptis pada sore harinya, seperti biasa, saya mengikuti kelas pemuritan di pusat pelatihan penginjilan. Malam itu, medan diguyur hujan deras sampai jam 11 malam. Akibatnya, saya sedikit agak lambat tiba di rumah. Jam 12.30 malam saya mulai pergi tidur. Namun, tiba-tiba di atas ranjang, saya mendapatkan serangan mendadak dari laskar gaib. Tubuh saya diguncang-guncang keras, lalu seluruh tubuh saya dikunci tak berdaya. Mulut dibekap secara gaib. Tangan, kaki tidak dapat digerakkan, termasuk kuping saya menjadi tuli. Saya mengalami lumpuh total. Dada terasa sesak, sulit untuk bernapas. Hanya satu nama yang saya ingat, Yesus. Ya, saya berseru dalam hati, Yesus, 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 tolong aku. Hanya nama Yesus yang saya sebut sembari minta tolong. Saya tidak mau menyerah. Lalu dalam hati saya melawan sembari melepaskan kuasa Allah. Lungo kue, lungo kue, lungo kue. Dalam nama Tuhan Yesus, berkali-kali saya mengatakan kata-kata tersebut. Artinya, pergi kau, dalam nama Tuhan Yesus. Kata-kata tersebut saya lepaskan dalam hati, karena mulut saya tidak dapat dibuka. Ternyata Roh Kudus paham bahasa Jawa, saudara. Perlahan-lahan saya merasakan getaran listrik mengalir hangat ke dalam tubuh saya. Saya sadar, Roh Kudus sedang mengalirkan kuasanya ke dalam tubuh saya untuk membebaskan saya dari ikatan kuasa kegelapan. Akhirnya, seluruh organ tubuh saya kembali normal dan dapat digerakkan. Puji Tuhan, saya lolos dari sergapan musuh-musuh gaib oleh karena kuat kuasa Roh Kudus. Sekilas informasi bagi saudara yang ingin melihat bagaimana saya melepaskan kuasa Allah secara real atau nyata kaitannya dengan kesaksian ini, silakan, monggo, tonton video ketika saya melakukan pelayanan pelepasan dan kesembuhan. Di video itu saya sedang melayani seorang mahasiswi yang diserang oleh segerombolan roh jahat, persis seperti yang saya alami dalam kesaksian ini. Puji Tuhan, mahasiswi tersebut bebas oleh kuat kuasa Roh Kudus. Saudara dapat klik tautannya di deskripsi video ini atau kunjungi beranda saluran ini. Amin. Mari kembali ke kesaksian ini. Pada waktu itu, kebetulan bapak saya, sang dukun, ada di rumah saya, sedang melakukan ritual agamawi untuk kepentingannya. Ada apa? Mimpi kamu? Kenapa menyebut nama Yesus? Dia bertanya kepada saya. Lalu saya bangkit dari tempat tidur dan membuat segelas kopi buatnya. Kepada bapak, saya menjelaskan kalau saya diserang oleh guru-guru saya dan laskarnya. Karena saya sudah menjadi pengikut Kristus. Mendengar penjelasan saya, bapak terkejut dan mukanya berubah, lalu menundukkan kepala beberapa saat. Lalu menarik napas dalam-dalam sembari berkata, "Yakin kamu?" "Yakin apa?" tanya saya. "Maksud bapak, kamu mau menjadi orang Kristen?" "Ya, saya yakin. Tadi pagi saya sudah dibaptis," jelas saya kepadanya. Mendengar keterangan saya, dia hanya mengangguk-ngangguk tanda setuju dengan keputusan saya. "Lalu bagaimana dengan gadis Kristen itu? Bukan karena dia kamu masuk Kristen?" tanyanya kepada saya dengan mimik serius. Dengan tegas saya menjawab bahwa saya sudah putus, tidak ada hubungan apa-apa dengannya. "Ya sudah kalau begitu, tapi jangan setengah-setengah kalau mau jadi orang Kristen. Ingat itu, mamamu pasti kecewa dan marah besar kalau tahu tentang ini," sambungnya. Saya sempatkan juga berbicara tentang Yesus dan kuasa darahnya serta malaikat terang. Rupanya dia sangat tertarik dan ingin mengajak saya ngobrol tentang siapa Yesus sebenarnya. Lalu saya katakan kepadanya, "Besok saja kita berbicara lagi. Sekarang kita istirahat saja," imbau saya kepadanya. Pagi harinya, saya bergegas ke pusat pelatihan penginjilan untuk bertemu dengan pendeta Muhammad.
Kepadanya saya ceritakan seluruh peristiwa dari awal sampai akhir yang menimpa saya pada malam sebelumnya. Lalu dia berkata, itu baru awal. Kuasa Allah sudah turun atas diri Bapak. Kalau Bapak lebih serius lagi, Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya akan memakai Bapak lebih heran lagi sampai ke bangsa-bangsa. Dia kembali mengulangi pernyataan yang pernah disampaikan kepada saya dengan mengutip Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Bapak juga tidak perlu meminta pelayanan pelepasan karena Roh Kudus sendiri melalui diri Bapak telah mengusir semua roh-roh yang ada di diri Bapak. Mereka sudah keluar semua, tapi masih berusaha kembali. Inilah yang menjadi pertempuran Bapak melawan jin-jin sendiri. Oleh karenanya, jangan sampai lengah dan gempur mereka dengan kuasa darah Yesus. Jangan terus berharap dengan saya. Lakukan sendiri agar mendapat pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu bagus, dijadikan praktek sebelum pergi ke ladang misi. Ujar dia serius kepada saya. Saudara, setiap perkataan Pak Pendeta saya cermati dan renungkan dalam-dalam serta saya amini. Sejak itu saya semakin mantap untuk meninggalkan pekerjaan dalam rangka mencari wajah Tuhan. Sebagaimana dicatat dalam Matius 6 ayat 33. Di sana dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini menjadi pegangan kehidupan saya dalam mencari wajah Tuhan. Namun, ada hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Bila saudara masih aktif bekerja, saran saya, jangan ikuti jejak saya untuk meninggalkan pekerjaan. Sebab yang namanya sudah berkeluarga, ada tanggung jawab yang harus saudara penuhi sebagai kepala rumah tangga. Kaitannya dalam mencari wajah Tuhan, saudara dapat mengatur sendiri waktu yang saudara miliki sedemikian rupa. Atau ikuti terus khotbah-khotbah yang saya sampaikan dalam bentuk firman pengajaran ke depan. Hahaha. Amin saudara. Hitung-hitung untuk menambah wawasan. Dan siapa tahu dapat diamalkan sehingga membawa saudara semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dan dipakainya lebih heran lagi di marketplace dan di gereja saudara. Amin. Bagi saudara yang sudah pensiun, bolehlah ikuti jejak saya dalam hubungannya mencari wajah Tuhan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari mentor rohani. Saya beruntung mendapat seorang mentor yang memahami pergumulan dan kebutuhan rohani saya. Begitu saudara putuskan untuk mengikut Tuhan, bila merujuk kepada pengalaman saya, Tuhan akan membuka satu demi satu pergumulan hidup atau persoalan hidup. Kadang-kadang saudara akan dibawa ke padang gurun yang penuh dengan kalajengking, lipan, ular beluda yang siap menggigit kaki saudara. Kadang-kala juga saudara akan dibawa naik gunung untuk melihat keindahan pemandangan dunia dari ketinggian. Lalu ke lembah-lembah yang membutuhkan cucuran air mata berember-ember untuk tiba di sana. Akhirnya saudara akan dibawa ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Pertanyaannya, apa rahasianya agar saudara dapat lalui proses demi proses tersebut bila merujuk kepada pengalaman saya? Pertama, saudara memang dengan sadar 100% bagaikan bejana siap dibentuk. Dalam proses pembentukan ini kadangkala dibakar, dibanting, dimartil, diinjak, dan lain sebagainya. Sampai saudara berseru, ampun, hahaha. Semua ini dilakukan untuk menghancurkan kedagingan. Galatia 5 ayat 19-21 yang tebalnya setebal tembok Yeriko. Hahaha. Supaya roh Allah yang bersemayam dalam hati saudara keluar, bekerja dan berjalan bersama saudara. Dengan demikian dalam segala keadaan dapat mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Kedua, jangan suam-suam kuku sebagaimana ditulis dalam Wahyu 3 ayat 16. Artinya, tidak ada kompromi dengan tawaran duniawi. Berani tampil beda untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya. Ketiga, percaya dan taat. Suatu hari saya pernah ditanya oleh seorang hamba Tuhan, apa rahasia yang saya cepat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya? Sebab oleh Pak Pendeta, ketika umur pertobatan saya baru 1 tahun, saya sudah dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah KKR.
Jadi jawaban saya terhadap pertanyaan tersebut, karena saya percaya dan taat. Percaya terhadap kuasa firman-Nya, sebagaimana ditulis dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kemudian taat. Dalam hal ini taat terhadap perintahnya untuk melaksanakan amanat agung. Saudara, saya ingat dengan satu ayat yang ditulis dalam Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas seizin Tuhan. Demikian juga dengan guru-guru gaib dan laskarnya yang sangat berhasrat sekali ingin membinasakan diri saya. Saya sangat yakin tindakan mereka terhadap diri saya atas seizin Tuhan. Mengapa? Karena hal tersebut mendatangkan kebaikan terhadap kehidupan rohani saya. Kok bisa? Betapa tidak? Karena tindakan mereka yang ingin membinasakan diri saya mendorong saya untuk membangun jam doa secara khusus setiap hari. Tiada hari tanpa doa, minimal 3 kali dalam sehari. Untuk melindungi diri saya dari serangan maut, saya tidak dapat hanya bersandar kepada Bapak Pendeta. Mengapa? Karena Bapak Pendeta sibuk dengan pelayanan, baik di gereja maupun di luar, sehingga dia tidak punya cukup waktu terus bersama dengan saya. Jadi, sayalah yang harus bertindak, berdoa sendiri untuk menggempur habis roh-roh jahat tersebut. Bukankah kuasa Allah sudah diberikan kepada setiap orang percaya ketika seseorang lahir baru? Tugas saudara tinggal melepaskan kuasa Allah tersebut untuk menggempur habis musuh, baik roh-roh jahat maupun sakit penyakit yang menyerang diri saudara. Lepaskan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Percaya bahwa sakit penyakit telah sembuh oleh bilur-bilur Kristus. Meskipun dalam kenyataannya masih belum sembuh, perkatakan dengan iman, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Amin. Selama proses pemulihan, saya beberapa kali diserang langsung oleh musuh-musuh gaib saya. Pada waktu itu, karena jadwal pelayanan padat, saya sangat letih dan tertidur, belum sempat doa malam. Lalu tengah malam mereka datang membekap mulut saya dan mencekik leher saya. Meskipun akhirnya saya dapat melepaskan kuasa Allah menggempur mereka hingga lari pontang-panting. Tapi rasa sakitnya minta ampun membuat saya babak belur. Dari pengalaman tersebut, saya berjanji kepada diri sendiri, secapek apapun saya harus tetap berdoa. Hasilnya, otot-otot rohani saya terbentuk. Berdoa menjadi menu yang lezat dan sehat bagi manusia roh saya. Bila tidak berdoa pada pagi, siang, dan malam hari, roh saya menjadi gelisah, tidak nyaman. Demikian juga dengan mantan pacar gaib saya. Di awal-awal pertobatan, dia masih berupaya mengganggu saya, membawa ke alam gaib melalui mimpi. Tapi ketika dia mengajak kencan, saya terbangun. Saya selamat dari perbuatan zina dan dosa. Lalu saya mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selamatkan diriku dari pencemaran hawa nafsu setan. Lihat, Allah kita Allah yang setia, Allah yang peduli dengan anak-anaknya, Allah yang senantiasa mengingatkan anak-anaknya untuk membangun keintiman dengannya. Benar saudara, Allah ingin kita membangun hubungan yang intim dengannya. Itulah hakikat keselamatan. Jadi bukan hanya berbicara tentang kehidupan kekal setelah kita meninggal. Hal ini juga berbicara tentang kehidupan sekarang ini, ketika kita masih hidup di muka bumi ini. Dia ingin agar saudara hidup sehat dan umur panjang dan menikmati berkatnya berlimpah-limpah. Dia juga ingin agar kehidupan saudara berdampak bagi keluarga, lingkungan, kota, dan bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Tapi ada satu pribadi yang tidak senang, yang bernama iblis atau setan, yang cemburu melihat saudara berjalan dengan Allah, sehingga dia berupaya dengan segala cara untuk menghadang saudara dengan cara mencuri, membunuh, dan membinasakan. Celakanya,
kekuatannya lebih kuat dari manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita agar dapat bebas dari serangannya? Saudara, tidak ada cara lain terkecuali datang mendekat, merapat, membangun hubungan yang intim dengan Allah. Memang kekuatan iblis melebihi kekuatan manusia. Tapi jangan lupa, kekuatan Allah melebihi kekuatan iblis atau setan. Pegang perkataan saya ini. Kekuatan atau kuasa Allah tersebut sudah diberikan kepada saudara melalui Kristus ketika saudara lahir baru. Sekarang lihat kedua telapak tangan saudara. Apa yang saudara lihat? Benar, kuasa Allah. Mengapa tidak saudara lepas untuk menciptakan mujizat demi mujizat untuk orang-orang yang membutuhkan uluran tangan saudara? Sehingga mereka dapat menikmati kasih Kristus melalui kehidupan saudara. Untuk itulah kita dipanggil ke muka bumi ini dari tempat kudusnya, agar saudara dan saya dapat menjadi alatnya, melakukan kehendak dan tujuannya, Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Apabila saudara mengerti dan paham apa yang saya sampaikan melalui khotbah kesaksian ini, mari bangkit, nyalakan roh saudara. Jangan mau diintimidasi oleh iblis melalui kelemahan tubuh dan mental, sakit penyakit, kemiskinan, apapun itu yang tidak membuat saudara bergerak maju. Ayo, bangkit, bangkit. Dia, Yesus Kristus Tuhan, telah menyelesaikan semua penderitaan saudara di kayu salib. Amin. Saudara, bagaimana proses perjalanan kehidupan saya ketika Roh Kudus membawa saya ke padang gurun yang dipenuhi oleh kala jengking dan ulat bludak, naik ke puncak gunung melihat keindahan dunia, dan turun ke lembah-lembah yang membutuhkan cucuran air mata untuk tiba di sana, lalu membawa saya ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Pertanyaan tersebut akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan masih boleh memperkenankan kami untuk kami boleh dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Satu hal yang kami tahu, firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu mampu mengubah kehidupan kami. Oh mari Roh Kudus, bimbing kami lagi Tuhan. Masuk lebih dalam lagi. Singkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga. Sehingga kami mengerti ya Allah. Terima kasih Bapak. Secara khusus hamba-Mu berdoa bagi para sahabat-sahabat hamba-Mu ini Tuhan, yang sedang mendengarkan khotbah kesaksian ini. Mari Bapak, jamah mereka yang tengah sakit Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapak, kuasa bilu-bilu menyembuhkan sakit penyakit mereka. Yang buta mencelik, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh hawa nafsu, Bapak, biarlah kiranya kuasa darah-Mu mengalir, memutuskan setiap ikatan-ikatan kuasa dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara, dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.